Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj. Berbicara masalah tasawuf tentunya tidak akan terlepas dari tokoh-tokoh tasawuf itu sendiri yang menggunakan sebagian besar dari sisa hidupnya untuk memperoleh pengetahuan, pendekatan, kasih atau cinta Allah. Namun tasawuf ibarat induk jalan yang akan memunculkan jalan-jalan yang lebih kecil darinya sesuai dengan faham dan tokoh yang merintis jalan tersebut faham tersebut. Jadi bagi yang ingin memilih jalan tasawuf sebagai jalan pikiran sekaligus menjadi jalan hidup bisa memilih jalan mana yang baik menurutnya. Mereka yang merupakan tokoh tasawuf itu mempunyai konsep pendekatan kepada Allah yang bermacam-macam. Ada yang ajarannya tentang Mahabbah Rabiatul Adawiyah, Marifah, Ghazali, dan lain-lain. Adapun tokoh yang akan penulis kemukakan adalah dua orang tokoh sufi fenomenal dan kontroversial yang memiliki corak tasawuf yang sejalan dari segi tujuan, berupa kedekatan atau lebih khususnya penyatuan diri manusia secara batiniah dengan Allah, namun memiliki konsep yang berbeda. Abu Yazid Al-Bustami, beliau diberi gelar Raja para Mistikus, karena yang terlihat darinya adalah hal-hal yang berada di luar nalar manusia biasa. Di dalamnya akan dibahas sejarah hidupnya serta ajarannya yang sangat terkenal fana, baka dan itihad, serta Al-Hallaj dengan garis kehidupan dan konsepnya yang kontroversi terhadap pandangan ulama dan pemimpin waktu itu sehingga mengakhiri hidupnya di dunia, dukungan oleh banyak pengikutnya dari berbagai kalangan, serta penjelasan tentang hululnya. Semoga pemaparan ini akan meluruskan pandangan dan meluaskan wawasan terhadap kehidupan dan corak pikiran tokoh Islam di bidang, tidak dilihat dari sudut pandang yang lain. Riwayat hidup Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, Persia, tahun 874 sampai 947 Masehi. Al-Bustami adalah nama yang dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, Bustan sebuah kota kecil di Khurasan Barat, Persia atau sebelah tenggara dari Laut Kaspia. Nama kecilnya adalah Taifur. Ayahnya Surusyan, pada mulanya seorang penganut agama Majusi kemudian masuk Islam. Pendidikan dasar yang dialami Abu Yazid, ia belajar fikih mazhab Hanafi dengan Abu Ali Al-Sindi. Begitu juga ilmu tauhid dan ilmu hakikat, begitu juga ilmu pengetahuan mengenai alam fana. Keluarga Abu Yazid termasuk orang berada di daerahnya, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, konon kabarnya Abu Yazid telah mempunyai kelainan. Ibunya berkata bahwa ketika dalam perutnya, Abu Yazid akan memberontak sehingga ibunya muntah kalau menyantap makanan yang diragukan kehalalannya. Sewaktu meningkat usia remaja, Abu Yazid terkenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada orang tuanya. Suatu kali gurunya menerangkan suatu ayat dari surat Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Ia kemudian berhenti belajar dan pulang untuk menemui ibunya. Sikapnya ini menggambarkan bahwa ia selalu berusaha memenuhi setiap panggilan Allah. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi, telah mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Pengetahuan yang mendalam mengenai fikih Hanafi menjadikan ia seorang yang kuat memegang syariat Islam. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pernyataan yang pernah dilontarkannya. Ia pernah berkata, "Kalau kamu melihat seseorang telah mampu melakukan hal-hal keramat yang besar-besar, walau ia sanggup terbang di udara, namun janganlah kamu tertipu sebelum kamu melihat bagaimana ia mengikuti suruh dan menghentikan larangan dan menjaga batas-batas syariat." Abu Yazid meninggal dunia tanpa meninggalkan karya tertulis riwayat hidup dan pemikirannya hanya diketahui Isa b. Adam Musa b. Isa dan Tufaur b. Isa dan tokoh lain yang pernah berjumpa dengan Yazid, Abu Musa Al-Dabili, Abu Ishaq Al-Harawi dan lain-lain. Pengikutnya tergabung ke dalam tarekat Taifuriyah yang merupakan pelanjut dari ajarannya.
Ia meninggal dunia tahun 261 Hijriah, 874 Masehi di kota kelahirannya Bustan. Ajaran Fana, Baka, dan Al-Ittihad Abu Yazid. Ajaran Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad Abu Yazid adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari segi bahasa, Fana berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Keadaan dari syai, sesuatu yang tidak berakhir, artinya apabila tetapnya suatu keadaan telah berakhir, dikatakan bahwa ia telah mencapai fana. Dalam hal ini Abu Bakar Al-Kalabatzi W. 378 Hijriah 988 Masehi mendefinisikannya, hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala kegiatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Menurut Al-Qushairi, fana yang dimaksud adalah fananya seseorang dari dirinya dan makhluk lain, terjadi dengan hilangnya kesadaran tentang dirinya dan tentang makhluk lain itu. Sebenarnya dirinya tetap ada dan demikian pula makhluk lain ada, tetapi ia tidak sadar lagi pada mereka dan pada dirinya. Di antara kaum sufi ada yang berpendapat bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Seorang sufi yang sampai pada tingkat marifah akan melihat Tuhan dengan mata sanubarinya. Menurut Al-Shati, proses penghancuran sifat-sifat basyariah disebut fana, al-sifat dan proses penghancuran tentang irodah dirinya disebut fana, al-irodah serta proses penghancuran tentang adanya wujud dirinya dan zat yang lain di sekitarnya disebut fana, al-naf. Menurut Al-Tusi, fana adalah berarti sirnanya pandangan seseorang terhadap tindakannya. Al-fana dalam pengertian umum dapat dilihat dari penjelasan Al-Junaidi, yaitu hilangnya daya kesadaran kolbu dari hal-hal yang bersifat indrawi karena adanya sesuatu yang dilihatnya. Situasi yang demikian akan beralih karena hilangnya sesuatu yang terlihat itu dan berlangsung terus secara silih berganti sehingga tiada lagi yang disadari dan dirasakan oleh indera. Sebelum sampai kepada Al-Ittihad, seorang sufi terlebih dahulu menghancurkan dirinya. Selama ia belum dapat menghancurkan dirinya, ia tidak dapat bersatu dengan Tuhan. Itu sebabnya Al-Fana, sebagai proses awal lalu kemudian dilanjutkan dengan Al-Baka yang satu dengan yang lain merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan. Yang dimaksud dengan hancurnya jiwa suci bukan berarti hilang, tetapi kehancuran yang akan menimbulkan kesadaran sufi terhadap dirinya. Kesadaran ini disebut dengan Al-Fana, Al-Nafwa Al-Baka, bilah, yaitu kesadaran tentang diri sendiri hancur dan timbullah kesadaran diri Tuhan. Dengan terjadinya fana otomatis baka akan datang sendiri dalam kondisi seperti itu ittihad pun terjadi pula. Abu Yazid membawa pengertian yang berbeda dengan Junaid khususnya dalam masalah sakar, yaitu mabuk dalam mencintai Tuhan. Abu Yazid Al-Bustami berpendapat bahwa manusia hakikat seesensi dengan Allah, dapat bersatu dengannya apabila ia mampu melebur eksistensi keberadaannya sebagai suatu pribadi sehingga ia tidak menyadari dirinya, fana an-naf. Apabila seorang sufi telah sampai kepada fana, al-naf yaitu tidak disadarinya wujud jasmaniyah, maka yang tinggal adalah wujud rohaniyahnya dan ketika itu ia bersatu dengan Tuhan secara ruhani. Dari berbagai uraian tersebut diketahui bahwa yang dituju dengan fana dan baka adalah mencapai persatuan secara rohaniyah dan batiniyah dengan Tuhan, sehingga yang disadarinya hanya Tuhan dalam dirinya. Dengan demikian materi manusianya tetap ada, sama sekali tidak hancur, demikianlah juga alam sekitarnya, yang hilang atau hancur hanya kesadaran dirinya sebagai manusia, ia tidak lagi merasakan jasad kasarnya. Bila seseorang telah fana, atau tidak sadar lagi tentang wujudnya sendiri dan wujud lain di sekitarnya, pada saat itulah ia sampai kepada baka, dan berlanjut kepada ittihad. Fana dan baka, menurut Sufi adalah kembar dan tak terpisahkan sebagaimana ungkapan mereka, siapa yang menghilangkan sifat-sifatnya, maka yang ada adalah sifat-sifat Tuhan. Dengan demikian bisa dikatakan pencapaian Abu Yazid ke tahap fana, dicapai setelah meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah. Adapun salah satu jalan untuk mencapai fana,
villa di samping mendalamnya cinta rindu, adalah dengan meditasi pemusatan kesadaran dengan perantaraan zikir. Dalam kitab Hikam diterangkan, zikir adalah sebuah pintu yang paling besar untuk mencapai fana dan makrifah pada Allah, maka masukilah, sertailah setiap keluar masuknya nafas dengan zikir. Jalan menuju fana, menurut Abu Yazid dikisahkan dalam mimpinya menatap Tuhan, lah bertanya, bagaimana caranya agar aku sampai padamu? Tuhan menjawab, tinggalkan diri, nafsu-mu dan kemarilah. Abu Yazid sendiri sebenarnya pernah melontarkan kata fana pada salah satu ucapannya. Artinya, aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana, kemudian aku tahu padanya melalui dirinya, maka aku pun hidup. Kehancuran fana dalam ucapan ini memberikan dua bentuk pengenalan al-marifat terhadap Tuhan, yaitu a. Pengenalan terhadap Tuhan melalui diri Abu Yazid. B. Pengenalan terhadap Tuhan melalui diri Tuhan. Adapun baka, berasal dari kata bakia. Arti dari segi bahasa adalah tetap. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Paham baka, tidak dapat dipisahkan dengan paham fana, karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani baka. Dengan tercapainya fana dan baka, maka seorang sufi dianggap telah sampai kepada tingkat itihad atau menyatu dengan Yang Maha Tunggal, Tuhan, yang oleh Bayazid disebut tajrid fana, fi at-tauhid, yaitu dengan perpaduan dengan Tuhan tanpa diantarai oleh sesuatu apapun. Paham fana, baka, dan itihad menurut kaum sufi sejalan dengan konsep pertemuan dengan Allah. Fana dan baka juga dianggap merupakan jalan menuju pertemuan dengan Tuhan sesuai dengan firman Allah yang bunyinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepadanya. Qs Al-Kahfi 18/110. Itihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia menempuhi tahapan fana dan baka. Disebutkan oleh Abdul Razak Al-Qatsani. Artinya, dalam tahapan itihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dalam itihad identitas telah hilang dan identitas menjadi satu. Sufi yang bersangkutan, karena fananya tak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan. Dengan demikian bisa dikatakan pencapaian Abu Yazid ke tahap fana, dicapai setelah meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah. Adapun salah satu jalan untuk mencapai fana, villa di samping mendalamnya cinta rindu, adalah dengan meditasi pemusatan kesadaran dengan perantaraan zikir, dalam kitab Hikam. Diterangkan, zikir adalah sebuah pintu yang paling besar untuk mencapai fana dan makrifah pada Allah, maka masukilah, sertailah setiap keluar masuknya nafas dengan zikir. Jalan menuju fana, menurut Abu Yazid dikisahkan dalam mimpinya menatap Tuhan, lah bertanya, bagaimana caranya agar aku sampai padamu? Tuhan menjawab, tinggalkan diri, nafsu-mu dan kemarilah. Abu Yazid sendiri sebenarnya pernah melontarkan kata fana pada salah satu ucapannya. Artinya, aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana, kemudian aku tahu padanya melalui dirinya, maka aku pun hidup. Kehancuran fana dalam ucapan ini memberikan dua bentuk pengenalan al-marifat terhadap Tuhan, yaitu a. Pengenalan terhadap Tuhan melalui diri Abu Yazid. B. Pengenalan terhadap Tuhan melalui diri Tuhan. Adapun baka, berasal dari kata bakia. Arti dari segi bahasa adalah tetap. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Paham baka, tidak dapat dipisahkan dengan paham fana, karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani baka. Dengan tercapainya fana dan baka, maka seorang sufi dianggap telah sampai kepada tingkat itihad atau menyatu dengan Yang Maha Tunggal, Tuhan, yang oleh Bayazid disebut tajrid fana, fi at-tauhid, yaitu dengan perpaduan dengan Tuhan tanpa diantarai oleh sesuatu apapun.
Paham fana, baka, dan itihad menurut kaum sufi sejalan dengan konsep pertemuan dengan Allah. Fana dan baka juga dianggap merupakan jalan menuju pertemuan dengan Tuhan sesuai dengan firman Allah yang bunyinya, "Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepadanya." Qs Al-Kahfi 18:110. Itihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia menempuhi tahapan fana dan baka. Disebutkan oleh Abdul Razak Al-Qatsani. Artinya, dalam tahapan itihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dalam itihad identitas telah hilang dan identitas menjadi satu. Sufi yang bersangkutan, karena fananya tak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan. Usaha untuk mencapai fana, baka, dan itihad itu bagi Abu Yazid, seperti sufi lainnya, juga diawali dengan zuhud. Ia berkata ketika seseorang bertanya kepadanya tentang perjuangan mencapai itihad. Ia menjawab 3 tahun sedang umurnya pada waktu itu telah lebih dari 70 tahun. Dengan kata lain setelah ia berumur 70 tahun ia mencapai makam itihad. Ia juga berkata hari pertama aku zuhud terhadap dunia dan segala isinya, pada hari kedua aku zuhud terhadap akhirat dan segala yang akan terjadi di sana, dan pada hari ketiga aku zuhud terhadap apa saja selain Allah. Seorang sufi dipandang telah mencapai stasiun itihad adalah ketika ia dalam keadaan mabuk, sakar atau trans. Ucapan-ucapan seperti itu juga diucapkan oleh Abu Yazid, antara lain ia berkata, manusia tobat dari dosanya, tetapi aku tidak, aku hanya mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Pengalaman kedekatan Abu Yazid dengan Tuhan hingga mencapai itihad disampaikannya dalam ungkapan, pada suatu ketika aku dinaikkan ke hadirat Tuhan, lalu ia berkata, Abu Yazid, makhluk-makhlukku sangat ingin memandangmu. Aku menjawab, kekasihku, aku tak ingin melihat mereka. Tetapi jika itu kehendakmu, maka aku tak berdaya untuk menentangmu. Hiasilah aku dengan keesaanmu, sehingga jika makhluk-makhlukmu memandangku, mereka akan berkata, kami telah melihatmu. Engkaulah itu yang mereka lihat, dan aku tidak berada di hadapan mereka itu. Pernyataan di atas menggambarkan bahwa Abu Yazid telah dekat dengan Tuhan, tetapi itihad belum ia capai. Itihad tercapai ketika ia mengucapkan sebagai berikut. Tuhan berkata, Abu Yazid, mereka semua kecuali engkau adalah makhlukku. Aku pun berkata, aku adalah engkau. Engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Konversasi, terputus kata menjadi satu, bahkan semuanya menjadi satu. Tuhan berkata kepadaku, hai engkau. Aku dengan perantaraannya menjawab, hai aku. Ia berkata, engkaulah yang satu. Aku menjawab, akulah yang satu. Ia berkata, engkau adalah engkau. Aku menjawab, aku adalah aku. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Abu Yazid mengucapkan, aku, bukan sebagai gambaran dirinya, tetapi sebagai gambaran Tuhan. Hal ini terjadi karena Abu Yazid sedang mengalami itihad. Dalam ajaran itihad, yang dilihat hanya satu wujud meskipun sebenarnya ada dua wujud yaitu Tuhan dan manusia. Karena yang dilihat dan yang dirasakan hanya satu wujud maka dalam itihad ini bisa jadi pertukaran peranan antara manusia dengan Tuhan. Dalam suasana seperti ini mereka merasa bersatu dengan Tuhan, suatu tingkatan di mana antara yang mencinta dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu memanggil yang lain dengan kata-kata, hai aku. Dalam keadaan fana, si sufi yang bersangkutan tidak mempunyai kesadaran lagi sehingga ia berbicara atas nama Tuhan. Louis Massignon menyatakan bahwa ungkapan yang muncul pada seorang sufi di luar sadarnya berarti telah fana, dari dirinya sendiri serta kekal dalam zat yang maha benar, sehingga ia mengucap dalam kalam yang maha benar dan bukan ucapannya sendiri. Perkataan yang diucapkannya dalam kondisi begini tidak akan terucap dalam kondisi normal, bahkan akan ditolak oleh dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surah Al-Kahfi ayat 110. Kamu, yang diwahyukan kepadaku,
bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ayat tersebut memberi isyarat bahwa Allah telah memberi peluang kepada manusia untuk menemuinya, bahkan karena sudah merasa terlalu dekat dengan Tuhan, Al-Bustami telah merasa beritihad dengannya. Biografi Al-Hallaj, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Al-Mughis Al-Husain Ibn Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Al-Hallaj dilahirkan di kota Tur yang bercorak Arab di kawasan Baidah, Iran Tenggara, pada 244 Hijriah 858 Masehi. Ia bukan orang Arab, melainkan keturunan Persia. Kakeknya adalah seorang majusi dari silsilah Abi Yakub. Ketika Al-Hallaj masih kanak-kanak, ayahnya, seorang penggaru kapas. Penggaru adalah seorang yang bekerja menyisir dan memisahkan kapas dari bijinya. Bepergian bolak-balik antara Baidah, Wasit, sebuah kota dekat Ahwas dan Tustar. Dipandang sebagai pusat tekstil pada masa itu, kota-kota ini terletak di tapal batas bagian barat Iran, dekat dengan pusat-pusat penting seperti Baghdad, Basrah, dan Kufah. Ia mulai belajar Al-Quran pada Qura, Al-Quran Mazhab Hambali dan sudah hafal pada usia dini, tahun 260 Hijriah, 873 Masehi. Dia pindah ke Tustar dan menjadi murid Sa'al bin Abdullah Al-Tusturi, seorang sufi pengembara yang ketat dalam pengamalan tasawufnya. Dari Al-Tusturi ia belajar mengenai teori Nur Muhammad, The Light of Muhammad, yang selanjutnya sangat menentukan arah pemikiran Al-Hallaj di kemudian hari. Setelah belajar 2 tahun dengan Tusturi, dia berangkat ke Basrah lalu melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Di Basrah ia belajar dengan Amir Maki W. 279/909, salah seorang murid Al-Junaid. Di Baghdad ia menuntut ilmu dan berada di bawah asuhan Sufi Abu Yakub Al-Aqta, juga murid Al-Junaid, dan ia kawin dengan putri gurunya Al-Husain. Pada tahun 892 Masehi, Al-Hallaj memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kaum muslimin diwajibkan menunaikan ibadah ini sekurang-kurangnya sekali selama hidup, bagi mereka yang mampu. Namun ibadah haji yang dilakukan Al-Hallaj tidaklah biasa, melainkan berlangsung selama setahun penuh, dan setiap hari dihabiskannya dengan puasa dari siang hingga malam hari. Tujuan Al-Hallaj melakukan praktek kesuhudan keras seperti ini adalah menyucikan hatinya, menundukkannya kepada kehendak ilahi sedemikian rupa agar dirinya benar-benar sepenuhnya diliputi oleh Allah. Ia pulang dari menunaikan ibadah haji dengan membawa pikiran-pikiran baru tentang berbagai topik seperti inspirasi ilahi, dan ia membahas pikiran-pikiran ini dengan para sufi lainnya. Banyak reaksi baik positif maupun negatif yang diterima oleh Al-Hajjaj yang kemudian memberinya keputusan untuk kembali ke Basrah. Ketika Al-Hallaj kembali ke Basrah, ia memulai mengajar, memberi kuliah, dan menarik sejumlah besar murid. Namun pikiran-pikirannya bertentangan dengan ayah mertuanya, sehingga hubungan mereka pun memburuk, dan ayah mertuanya sama sekali tidak mau mengakuinya. Ia pun kembali ke Tustar, bersama dengan istri dan adik iparnya, yang masih setia kepadanya. Di Tustar ia terus mengajar dan meraih keberhasilan gemilang. Akan tetapi, Amr al-Maki yang tidak bisa melupakan konflik mereka, mengirimkan surat kepada orang-orang terkemuka di Ahwas dengan menuduh dan menjelek-jelekkan nama Al-Hallaj. Situasinya makin memburuk sehingga Al-Hallaj memutuskan untuk menjauhkan diri dan tidak lagi bergaul dengan kaum sufi. Al-Hallaj meninggalkan kehidupan sufi selama beberapa tahun, tapi tetap terus mencari Tuhan. Pada 899 Masehi, ia berangkat mengadakan pengembaraan apostolik pertamanya ke batasan timur laut negeri itu, kemudian menuju selatan, dan akhirnya kembali lagi ke Ahwas pada 902 Masehi. Dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan guru-guru spiritual dari berbagai macam tradisi, di antaranya Zoroastrianisme dan Manicheanisme. Ia juga mengenal dan akrab dengan berbagai terminologi yang mereka gunakan, yang kemudian digunakannya dalam karya-karyanya belakangan. Ketika ia tiba kembali di Tustar, ia mulai lagi mengajar dan memberikan kuliah.
Ia berceramah tentang berbagai rahasia alam semesta dan tentang apa yang terbersit dalam hati jamaahnya. Akibatnya ia dijuluki Halaj al-Asrar. Halaj berarti seorang penggaru sedangkan asrar bisa bermakna rahasia atau kalbu, yang berarti sang penggaru segenap rahasia atau kalbu. Setahun kemudian, ia menunaikan ibadah haji kedua. Kali ini ia menunaikan ibadah haji sebagai seorang guru disertai 400 pengikutnya. Sesudah melakukan perjalanan ini, ia memutuskan meninggalkan Tustar untuk selamanya dan bermukim di Baghdad, tempat tinggal sejumlah sufi terkenal. Ia bersahabat dengan dua di antaranya mereka, Nuri dan Shibli. Pada 906 Masehi, ia memutuskan untuk mengemban tugas mengislamkan orang-orang Turki dan orang-orang kafir. Ia berlayar menuju India Selatan, pergi ke perbatasan utara wilayah Islam, dan kemudian kembali ke Baghdad. Perjalanan ini berlangsung selama 6 tahun dan semakin membuatnya terkenal di setiap tempat yang dikunjunginya. Jumlah pengikutnya makin bertambah. Ia kembali ke Baghdad pada tahun 296 Hijriah, 909 Masehi. Di kota ini, secara kebetulan ia bersahabat dengan kepala rumah tangga istana, Nasr al-Kushairi, yang mengingatkan sistem tata usaha yang baik dan pemerintah yang bersih. Al-Halaj selalu mendorong sahabatnya melakukan perbaikan dalam pemerintahan dan selalu melontarkan kritik terhadap penyelewengan yang terjadi. Gagasan, pemerintah yang bersih, dari Nasr al-Kushairi dan Al-Halaj ini jelas berbahaya, karena khalifah tidak boleh dikatakan tidak memiliki kekuasaan yang nyata dan hanya merupakan lambang saja. Karena kekhawatiran pada kebesaran pengaruhnya, kecenderungan pada aliran Syiah, dan besarnya jumlah pengikutnya, penguasa di Baghdad menangkap dan memenjarakannya pada 910-297 Hijriah. Dengan sejumlah tuduhan bahwa ia berkomplot dengan kaum Karamid, yang mengancam kekuasaan daulat Bani Abbas, ia dianggap bersifat ketuhanan oleh sebagian pengikutnya yang fanatik. Ia mengucapkan, "Ana al-Haq, akulah yang maha benar." Karena ucapannya, Al-Halaj dipenjara. Tetapi setelah 1 tahun di penjara dia dapat melarikan diri dengan pertolongan seorang penjaga yang menaruh simpati kepadanya. Dari Baghdad ia melarikan diri ke Sus dalam wilayah Ahwas. Disinilah ia bersembunyi selama 4 tahun. Namun pada tahun 301 Hijriah, 930 Masehi ditangkap kembali dan dimasukkan lagi ke penjara hampir 9 tahun lamanya. Selama itu ia terjebak dalam baku sengketa antara segenap sahabat dan musuhnya. Serangkaian pemberontakan dan kudeta pun meletus di Baghdad. Ia dan sahabat-sahabatnya disalahkan dan dituduh sebagai penghasut. Berbagai peristiwa ini menimbulkan pergulatan kekuasaan yang keras di kalangan istana khalifah. Akhirnya pada tahun 309 921 Masehi, diadakan persidangan ulama di bawah kerajaan Bani Abbas di masa Khalifah Al-Muqtadir Billah. Pada tanggal 18 Zulkaidah 309 Hijriah, jatuhlah hukuman padanya. Dia dihukum bunuh dengan mula-mula dipukul dan dicambuk dengan cemeti, lalu disalib, sesudah itu dipotong kedua tangan dan kakinya, dipenggal lehernya dan ditinggalkan tergantung pecahan-pecahan tubuh itu di pintu gerbang kota Baghdad, kemudian dibakar dan abunya dihanyutkan ke sungai Dajlah. Selama di penjara, Al-Halaj banyak menulis hingga mencapai 48 buah buku. Judul-judul kitabnya itu tampak asing dan isinya juga banyak yang aneh dan sulit dipahami. Kitab-kitab itu antara lain: 1. Kitab Al-Sayyur fi Naqsid Duhur. 2. Kitab Al-Abad wa Al-Mabud. 3. Kitab Kaifa Kana wa Kaifa Yakun. 4. Kitab Huwa Huwa. 5. Kitab Siru Al-Alam wa Al-Tauhid. 6. Kitab Al-Tawasin Al-Azal. 7. Dan lain-lain. Kitab-kitab itu hanya tinggal catatan, karena ketika hukuman dilaksanakan, kitab-kitab itu juga ikut dimusnahkan, kecuali sebuah yang disimpan pendukungnya yaitu Ibnu Atta dengan judul Al-Tawasin Al-Asal. Dari kitab-kitab ini dan sumber-sumber muridnya dapat diketahui tentang ajaran-ajaran Al-Halaj dalam tasawuf. Pemikiran Hulul Al-Halaj. Hulul merupakan ajaran Al-Halaj yang membedakan dari warna tasawuf lainnya,
dan hulul ini pula yang telah banyak menimbulkan polemik pada waktu itu bahkan di kalangan sufi sendiri. Hulul secara leksikal merupakan kata benda abstrak masdar, yang diderivasikan dari kata lalu diindonesiakan menjadi menempati, bertempat tinggal bahkan dalam bentuk plus alif nun ia dapat berarti luluh atau larut menyatu. Doktrin al-hulul adalah salah satu tipe dari aliran tasawuf falsafi dan merupakan perkembangan lanjut dari paham ittihad. Konsepsi al-hulul pertama kali ditampilkan oleh Husain ibn Mansur al-Hallaj yang meninggal karena dihukum mati di Baghdad pada tahun 308 karena paham yang disebarkan itu dipandang sesat oleh penguasa pada masa itu. Pengertian al-hulul secara singkat adalah Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat membersihkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan melalui fana atau ekstate. Sebab menurut al-Hallaj, manusia mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan atau lahud dan sifat insani atau nasut. Demikian juga Tuhan memiliki sifat ganda yaitu sifat-sifat ilahiyat atau lahud dan sifat insaniyah atau nasut. Apabila seseorang telah menghilangkan sifat kemanusiaannya dan mengembangkan sifat-sifat ilahiyatnya melalui fana, maka Tuhan akan mengambil tempat dalam dirinya dan terjadilah kesatuan antara manusia dengan Tuhan, dan inilah yang dimaksud dengan hulul. Mempunyai persamaan dengan faham yang dikemukakan sebelumnya yaitu ittihad. Dalam terminologi Indonesia hulul dikenal sebagai fusi penyerapan atau penyatuan. Istilah ini digunakan dalam filsafat dengan berbagai macam pengertian. A. Penyatuan substansial antara jasad tubuh dan ruh jiwa. B. Penyatuan ruh dengan Tuhan dalam diri manusia. C. Inherensi suatu aksi dalam substansinya. D. Penyatuan bentuk-bentuk surat dengan materi pertama dan E. Hubungan antara suatu benda dengan tempatnya. Meskipun demikian terdapat perbedaan al-hulul dengan ittihad yaitu dalam hulul, jasad al-Hallaj tidak lebur sedangkan dalam ittihad dalam diri al-Bustami lebur dan yang ada hanya diri Allah, dan dalam ittihad yang dilihat hanya satu wujud dan dalam hulul ada dua wujud yang bersatu dalam satu tubuh. Teori lahud dan nasut ini berangkat dari pemahamannya tentang proses kejadian manusia. Al-Hallaj berpendapat bahwa Adam sebagai manusia pertama diciptakan Tuhan sebagai kapi dari dirinya surah min nafsih dengan segenap sifat dan kebesarannya, sebagaimana yang ia ungkapkan dalam syairnya. Maha suci zat yang menampakkan nasutnya, seiring cemerlang bersama lahutnya. Demikian pula padu makhluknya pun terlihat nyata, seperti manusia yang makan dan minum layaknya. Konsepsi lahud dan nasut ini didasarkan al-Hallaj pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Menurut pemahamannya adanya perintah Allah agar malaikat sujud kepada Adam itu adalah karena Allah telah menjelma dalam diri Adam sehingga ia harus disembah sebagaimana menyembah Allah. Bagaimana gambaran hulul itu dapat dipahami dalam ungkapan al-Hallaj berikut ini. Berbaur sudah sukmamu dalam rohku menjadi satu, bagai anggur dan air bening berpadu. Bila engkau tersentuh terusik pula aku, karena ketika itu kau dalam segala hal adalah aku. Aku yang kurindu, dan yang kurindu aku jua. Kami dua jiwa padu dalam satu raga. Bila kau lihat aku, tampak jua dia dalam pandanganmu. Jika kau lihat dia, kami dalam penglihatanmu tampak nyata. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa wujud manusia tetap ada dan sama sekali tidak hancur atau sirna. Dengan demikian, nampaknya paham hulul ini bersifat figuratif, bukan real karena berlangsung dalam kesadaran psikis dalam kondisi fana dalam iradat Allah. Oleh karena itu ucapan Ana al-Haq yang meluncur dari lidah al-Hallaj bukanlah ia maksudkan sebagai pernyataan bahwa dirinya adalah Tuhan. Sebab yang mengucapkan kalimat itu pada hakikat adalah Tuhan juga tetapi melalui lidah al-Hallaj. Intervensi ini sesuai pula dengan pernyataan al-Hallaj dalam syair berikut. Aku adalah rahasia yang maha benar, aku bukanlah yang maha benar, aku hanyalah yang benar, bedakanlah antara kami.
Al-Halaj mengajarkan bahwa Tuhan memiliki sifat lahut dan nasut, demikian juga manusia. Melalui makamat, manusia mampu ke tingkat fana, suatu tingkat di mana manusia telah mampu menghilangkan nasutnya dan meningkatkan lahut yang mengontrol dan menjadi ini kehidupan. Yang demikian itu memungkinkan untuk hululnya Tuhan dalam dirinya, atau dengan kata lain, Tuhan menitis kepada hamba yang dipilihnya, melalui titik sentral manusia yaitu roh. Adapun menurut istilah ilmu tasawuf, al-hulul berarti paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Al-Halaj berpendapat bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada sifat-sifat ketuhanan. Ia mentakwilkan ayat, dan, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Qs. Al-Baqarah, 34. Sesuai dengan ajarannya, maka tatkala ia mengatakan, aku adalah Al-Haq, bukanlah Al-Halaj yang mengucapkan kata-kata itu, tetapi roh Tuhan yang mengambil dalam dirinya. Sementara itu, hululnya Tuhan kepada manusia erat kaitannya dengan makamat sebagaimana telah disebutkan, terutama makam fana. Fana bagi Al-Halaj mengandung 3 tingkatan, tingkat memfanakan semua kecenderungan dan keinginan jiwa, tingkat memfanakan semua pikiran, tajrid aklid khayalan, perasaan dan perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah, dan tingkat menghilang semua kekuatan pikir dan kesadaran. Dari tingkat fana dilanjutkan ke tingkat fana al-fana, peleburan wujud jati diri manusia menjadi sadar ketuhanan melarut dalam hulul hingga yang disadarinya hanyalah Tuhan.